Shalom, welcome to C3 Freedom Online Experience. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya percaya kabar kita semua sangat luar biasa. Penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini sangat melimpah atas kita semua. Perkenalkan, nama saya Bram. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengenai live group dan home base. Bagi Bapak Ibu yang belum join kepada live group dan home base kita, mari saya himbau untuk bisa join kepada dalam home base dan live group kita, supaya kita bisa berbagi bersama, bisa sharing tentang hidup, dan juga memiliki komunitas yang sangat positif dan mengenal lebih akan firman Tuhan. Berikut adalah informasinya. Yang kedua adalah Freedom in You. Jadi ini adalah hal yang baru di gereja kita. Kita akan men-share mengenai konten-konten positif dan yang bisa di-sharing ke sosial media Bapak Ibu Saudara semua, supaya menjadi hal yang positif bagi kita semua dan kita bisa menebarkan kabar gembira untuk semua orang. Dan berikut adalah keterangannya. Yang terakhir adalah Zoom Huddle. Bagi Bapak Ibu Saudara semua yang memiliki anak usia 7-20 tahun, mari saya untuk mengundang anak-anak Bapak Ibu mengikuti Zoom Huddle setiap hari Minggu jam 10.30 sampai dengan selesai, yang akan dibawakan oleh kakak-kakak rohani yang akan menemani anak-anak Bapak Ibu supaya dapat bertumbuh dan belajar bersama mengenai firman Tuhan. Berikut adalah keterangan link Zoom ID-nya. Oke, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk memulai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan enjoy the service.
Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Let's worship. Kuatan penuh kemuliaan
Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena
Terima kasih kepada teman-teman dari Praise and Worship Team atas pimpinan, pujian, dan penyembahannya sehingga telah membawa kita untuk lebih kusyuk lagi dan lebih menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Dan Bapak Ibu, Saudara semua, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan melalui transfer bank yang akan disampaikan melalui informasi berikut ini. Minggu ini ibadah akan disampaikan oleh Pastor Michael. Saya percaya bahwa pesan-pesan dari Pastor Michael akan memberkati kita semua. Dan juga sebelum kita mendengarkan, kita harus siapkan diri kita, hati kita, dan juga jaga posisi kita senyaman mungkin agar kita dapat fokus mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Michael. Happy Sunday City Freedom, apa kabar semuanya? Hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah Resurrection Sunday. Nah, ada satu hal yang saya putuskan sejak 7 tahun lalu. Kalau ada ibadah yang saya nggak mau miss, itu Good Friday atau Jumat Agung dan Resurrection Sunday. Nah, kenapa? Karena tanpa ini semua, apapun yang kita percayai nggak ada artinya. Kalau Yesus cuma datang tanpa mau ngejalanin the original plan untuk menebus kita semua, saya percaya hari ini apapun yang kita lakukan akan percuma. Nah, hari ini saya mau share sedikit apa yang ada di hati saya. Saya berdoa hal ini bisa membantu kita dalam membentuk satu perspektif dengan benar tentang hidup dan kekristenan kita. Yuk, mari kita buka sama-sama di 1 Raja-Raja 18 ayat 4. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Oke. Nah, di tempat saya lahir di Makassar tuh ada satu tempat yang namanya Bantimurung. Di tempat ini diketemukan ada satu gua yang isinya penuh dengan stalaktit dan stalagmit. Ternyata tempat ini adalah tempat sembunyinya banyak sekali spesies kupu-kupu yang bagus-bagus. Malah saya dengar ada seorang peneliti yang bilang gini, salah satu tempat yang paling lengkap spesies kupu-kupunya adalah Bantimurung tadi. Nah, gua adalah tempat bersembunyi dari banyak binatang. Nah, zaman dahulu orang dalam bahaya itu mereka larinya ke gua untuk berlindung. Bahkan itu bisa menjadi tempat shelter atau tempat berteduh di alam liar untuk berlindung dari binatang buas, hujan, badai, dan sebagainya. Dalam Alkitab orang-orang yang butuh perlindungan atau yang dalam ketakutan, mungkin mereka merasa Tuhan belum tolong mereka. Mereka lari untuk sembunyi dalam gua. Ini ditulis berkali-kali dalam Alkitab. Waktu umat Tuhan butuh perlindungan, mereka lari ke dalam gua. Terutama waktu zaman Perjanjian Lama, zaman Gideon. Nah, orang-orang berlindung dalam gua pada waktu ketakutan. Salah satu referensi awal dari gua ini di Alkitab adalah pada waktu Lot. Waktu dia lari dari Sodom dan Gomora dan pertamanya dia mau menuju ke Zoar, tapi tengah jalan dia berubah pikiran. Lalu dia melarikan diri ke dalam gua. Nah, dalam gua itu Lot melakukan dosa yang buat saya mungkin cukup fatal. See, fear will drive us into the cave. Fear is like faith in the enemy side. Fear is false evidence appearing real. Fear itu is like dark room to develop all of our negatives. Fear will paralyze you on your purpose. Fear even blurred us into the reality of what God called you to do. Itu fear. Nah, ada satu quote dari Charles H. Spurgeon bilang gini, when you are afraid, you are throwing the devil a square dance. Artinya gini, waktu kita takut kadang-kadang kita udah gitu aja kasih ke iblis. Nah, memang terkadang Tuhan bekerja waktu kita dalam isolasi. Dalam gua ketidakpuasan kita, walau kita sembunyi. Seperti Daud di gua Adulam waktu itu. Nah, reaksi normal dari orang yang sedang ketakutan adalah gini, dia sembunyi dalam gua.
Itu reaksi normalnya, gitu kan. Nah, ada 3 bahaya besar waktu kita memutuskan untuk kita, oke, saya mau stay dalam gua itu. Kita tidak mau melangkah keluar, kita mau udah gitu. Baca Yosua 10 ayat 16 sampai 18. Dikatakan begini, kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Ayat 17, kepada Yosua dikabarkan demikian, kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Ya. Perhatikan di sini ya. Gua yang harusnya jadi tempat persembunyian dari kelima raja-raja tersebut yang lari dari Yosua, akhirnya jadi penjara untuk mereka. Waktu Yosua tahu ini, dia suruh orang untuk tutup mulut goa dengan batu, ditambah dia taruh lagi ada penjaga di situ. Bahaya pertama, hiding place in the prison. Tempat persembunyian kita bisa menjadi penjara untuk kita. Kalau kita memutuskan untuk kita akan tinggal dalam gua itu kelamaan. Gua itu menjadi penjara waktu Yosua perintahin batu besar untuk digulingkan di pintu masuknya kan. Nah, kenapa tempat sembunyi menjadi penjara? Karena begini, mereka tinggal di tempat yang tidak harusnya mereka tinggalin. Ya, saya nggak tahu gini, kekecewaan kita seperti apa, kita terluka seperti apa. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau kita tinggal dalam gua kekecewaan kita itu, lebih lama iblis bisa rubah itu easily untuk menjadi penjara untuk saudara dan saya. Ketakutan itu mendorong kita untuk mengisolasi diri. Lalu dari isolasi, karena kita sudah terbiasa, tanpa sadar isolasi sudah menjadi penjara. Ya kan? Nah, lalu Alkitab berkata begini, bahwa Yosua kemudian meninggalkan gua tersebut. Lalu dia kembali setelah beberapa waktu. Yosua kembali lagi setelah dia menang perang. Dia ambil dominion atas daerah tersebut. Ya, coba baca ayat 20-nya. Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali, beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Ini setelah Yosua menang perang. Bahaya yang kedua jika kita tinggal dalam gua kekalahan kita terlalu lama adalah waktu kita keluar, sudah ada pihak lain yang memerintah atas hidup kita. Artinya gini, kita tidak berkuasa atas pilihan kita. Somebody else take control over our life. Pada satu titik akan ada waktunya kita akan dikontrol oleh pihak lain. Mungkin gak secara fisik, tapi secara emosi, secara mental. Karena emang gini, kita memang tidak semestinya tinggal dalam gua kekelamaan. Seperti gini, if you don't forgive, you will become a prisoner of your past hurts. Ayub 42 ayat 10 dikatakan begini, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah dia keluar dari dia punya gua kekecewaan. Dia keluar dari segala macam persembunyian sakit hatinya. Dia keluar dari gua ketidakmauannya untuk mengampuni. Ingat gini, jika kita tinggal di situ terlalu lama, kita bisa jadi tawanan. Jadi tawanan artinya gini, pilihan bukan lagi di tangan kita. Kendali bukan di tangan kita lagi. Even kita mau, tapi sudah di tangan pihak lain. Kita jadi tawanan dari situasi. Nah, saya mau tantang kita untuk memutuskan hari ini untuk yuk kita lepasin pengampunan. Untuk mulai mau melangkah keluar dari gua yang sebenarnya jadi
perangkap kalau saya bisa bilang buat kita. Dan ambil sukacita yang memang sudah menjadi hak kita. Karena semakin lama kita tinggal dalam gua tersebut, kita semakin gini, kita bisa tersesat di dalam. Nah, lalu yang terakhir, perhatikan ayat berikutnya. Ini yang buat saya kaget, yang buat saya tersentak gitu kan. Dikatakan gini, ayat 26, sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi dengan orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Nah, saudara lihat gini, gua yang harusnya jadi perlindungan, tapi faktanya menjadi penjara. Kemudian apa? Jadi kuburan. Nah, the cave becomes the grave. Nah, gua itu menjadi kuburan 5 raja-raja tersebut. Kuburan itu bisa berarti gini, mimpinya mati, purpose-nya mati. Mungkin nggak secara fisik, tapi kuburan itu artinya dia bunuh kita punya produktivitas. Ya. Hari ini gini, yuk kita keluar dari tempat yang nantinya bisa jadi kuburan kita. Waktu Elia, dia perang sama Ahab, lalu dia habis bunuh nabi-nabi Baal. Dia lari bersembunyi dalam sebuah gua. Karena apa? Karena takut. Lalu di cerita tersebut, ada juga Nabi Obadja yang menyembuhkan 100 orang nabi lalu sembunyi dalam gua. Yang barusan kita baca. Nah, dalam waktu satu negara sangat membutuhkan hamba-hamba Tuhan, mungkin orang-orang percaya tersebut, mereka semua sembunyi dalam ketakutan. Mereka silent semua, diam. Nah, ada satu quote, saya lupa ada di mana. Dia katakan begini, a silent preacher is no better than a dead preacher. Dia bilang begitu. Nah, perlu ada orang-orang yang sadar bahwa mereka sudah diurapi Tuhan untuk berani keluar dan mulai menyatakan kabar baik di komunitas mereka, dimanapun mereka berada. Waktu Musa di Mesir, ini dia bunuh orang Mesir karena dia lihat ini orang Mesir bertengkar sama orang Israel. Mau bela orang Israel ceritanya. Kemudian dia takut, dia lari ke padang gurun selama 40 tahun. Selama 40 tahun dia tinggal gini, mainly dalam gua. Karena pekerjaannya ini kan jadi gembala di padang gurun. Nah, kalau jadi gembala padang gurun, dia tinggal dalam gua. Pada saat dia sudah rasa konten di situ, merasa bahwa dia sudah di posisi kayaknya yang tepat nih. Tuhan datang lewat semak yang terbakar. Sehingga cerita Musa keluar dari gua. Dia punya gua ketakutannya dia. Waktu dia keluar, ternyata gini, ada satu bangsa yang besar yang sedang tunggu untuk dibebasin oleh Musa. Bangsa ini nggak keluar dari Mesir sebelum ada Musa. Saya percaya mungkin ada orang-orang yang sedang menunggu saudara untuk keluar dari segala macam memori kekalahan atau kekecewaan saudara selama ini, tempat saudara sembunyi, tempat saudara hiding di situ. Ada orang-orang yang tunggu untuk saudara mau keluar dan merespon akan panggilan Tuhan untuk hidup saudara. Nah, ada dalam satu masa, mungkin gini, kita berasa gini, wah kita gagal, we messed up so much, sehingga kita lari, kita kurung diri. Banyak teman saya ketemu dulu pelayanan hebat banget, tapi karena satu dan lain hal mereka sekarang, kalau saya ketanyain, mereka nggak mau melayani lagi, takut kecewa. Gereja semua sama bro, dia bilang gitu. Let me tell you the good news, that there is no condemnation in Christ Jesus. Whom the Son sets free is free indeed. Nah, Tuhan sedang panggil saudara untuk keluar dari gua masa lalu, saudara. Musa dipercaya Tuhan, seorang pembunuh, dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel dengan kemah tabernakel. Beberapa orang yang saya kenal mereka bicara agak ini ya, miring soal tabernakel karena bilang ini di perjanjian lama kata mereka. Saya mau bilang ini, if you look closely, lihat dari aerial view, dari zaman Musa, Tuhan sudah atur bangsa Israel dengan detail. Mereka berkemah, kemahnya itu menyerupai salib. Mereka berkemah di sekeliling kemah tabernakel. Kalau lihat dari atas, itu kayak salib benar bentuknya. 5 furniture dalam kemah tabernakel disusun menyerupai salib.
Tabernakel terjadi. Waktu Musa dia turun dari Gunung Sinai, dia pecahin itu loh batu karena dia marah. As if God knows that 10 commandments is not enough. Tuhan sudah menyusun rencana lagi untuk menyelamatkan umat manusia dari jauh dari zaman sebelum Yesus lahir. Yang saya mau gini, coba kita renungkan. Hari ini what is your burning bush? Yohanes 11 diceritakan gini, Lazarus dikubur dalam gua. Dan Yesus datang, lalu dia kosongkan itu kuburan. Dia perintahin Lazarus untuk keluar dari itu kubur. Tahu kan itu cerita ya? Nah, gua itu nggak harusnya jadi kita punya kuburan. Yang membuat kekristenan itu so powerful dan punya kuasa untuk merubah hidup adalah gini, kubur yang kosong. Simply karena Yesus nggak tinggal di dalam kuburan itu. Nah, memang orang-orang menyalibkan Yesus. Dia mati di kayu salib. Tapi dia bangkit di hari yang ketiga. Nah, hari ini kita merayakan Resurrection Sunday. Salah satu orang yang berperan penting pada waktu itu buat saya lihat adalah Yusuf dari Arimatea. Dia willingly menyerahkan guanya dia, kuburan keluarganya. Dulu kuburan itu dalam gua. Untuk Tuhan pakai menjadi kemuliaan untuk dia. Waktu Yesus keluar dari kubur, kunci surga dan neraka ada di tangannya dia. Nah, kekuatan gereja itu nggak terletak di bangunan, tapi terletak di kuburan atau gua yang kosong. Nah, Tuhan lagi bicara hari ini buat saudara dan saya. To give up your cave. Step out from the cave of rejection, addiction, dan terima hidup yang kekal yang sudah disediakan untuk saudara dan saya. Nah, kalau hari ini ada dari kita yang menonton ibadah Resurrection Sunday ini dan tahu dalam hatinya bahwa this could be your burning bush. And know that God is calling you out from your cave of anxiety, regret, guilt, anything. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saya mau berdoa untuk saudara semua. Just ikuti aja simple prayer ini. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mati dan bangkit menebus hidupku yang berdosa. Hari ini aku minta untuk masuk dalam hatiku. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. I know it's just a simple prayer. So, it's just the first step. Ini hanya langkah pertama. Nantinya, I encourage saudara untuk mulai ketemu, mulai cari. Saudara punya life group untuk saudara bisa bertemu bersama. Let me pray for all of you. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebangkitan. Terima kasih untuk karunia Tuhan bisa membebaskan kami dari segala macam jerat dosa kami, hutang dosa kami. Terima kasih Tuhan, mau berdoa hari ini kami minta keberanian untuk kami bisa melangkah dan hidup sesuai dengan panggilan Tuhan buat hidup kita masing-masing. Terima kasih Tuhan buat anak-Mu. Terima kasih buat darah-Mu. Kami percaya kami sudah bebas, kami sudah ditebus, kami utuh. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sungguh
Terima kasih Pastor Michael atas sharing khotbah firman Tuhan pada kesempatan minggu ini. Terima kasih juga atas Bapak Ibu Saudara semua yang telah join pada online experience kita pada minggu ini. Dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kita. Selalu pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.